Halo Sobat Peneliti Kualitatif, apa kabar? Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan pada video sebelum ini, yaitu teknik pemilihan informan. Menurut Patent 2002, ada 16 jenis teknik pemilihan informan dengan teknik purposeful sampling. Apa saja itu? Tonton sampai selesai. Pertama, extreme case sampling atau deviant case sampling. Tujuan dan karakteristik adalah informan dipilih berdasarkan kasus-kasus yang ekstrim dan menyimpang, mendapat pembelajaran dari fenomena tertentu dan manifestasinya. 2. Intensity sampling. Tujuan dan karakteristik adalah pemilihan informan berdasarkan kasus yang hebat, namun tidak ekstrim, atau berada di atas atau bawah rata-rata. Ketiga, maximum variation sampling. Tujuan dan karakteristik adalah bertujuan untuk mendapatkan rentang sebuah kasus sehingga diperoleh keragaman dimensi. Misalnya, pemilihan dokumen yang unik atau memiliki variasi yang berbeda untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi. Keempat, homogeneous sampling. Tujuan dan karakteristik adalah bertujuan untuk menitikberatkan analisis pada satu masalah, mengurangi variasi, menyederhanakan analisis, atau memfasilitasi wawancara kelompok. Kelima, typical case sampling. Tujuan dan karakteristik adalah bertujuan untuk mendeskripsikan atau menceritakan sesuatu objek secara normal atau dalam batas rata-rata. Keenam, critical case sampling. Tujuan dan karakteristik adalah bertujuan mendapatkan kesamaan logis dan penggunaan informasi yang maksimal pada satu kasus kritis yang dapat diterapkan pada kasus lainnya. Ketujuh, snowball sampling atau chain sampling. Tujuan dan karakteristik adalah pemilihan informan kedua berdasarkan informasi dari informan pertama. Informan ketiga berdasarkan rekomendasi informan kedua dan seterusnya. Metode ini sangat baik untuk penggunaan wawancara mendalam. Kedelapan, criterion sampling. Tujuan dan karakteristik adalah bertujuan mendapatkan informan atau kasus yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Metode ini juga bertujuan untuk mengetahui kualitas atau mutu suatu objek. Kesembilan, theory-based sampling atau operational construct sampling atau theoretical sampling. Tujuan dan karakteristik adalah bertujuan untuk mengetahui manifestasi dari konstruksi teori dari permasalahan yang diangkat, sehingga dapat dilakukan elaborasi dan pengujian terhadap konstruk dan variasinya. Kesepuluh, confirming and disconfirming cases. Tujuan dan karakteristik adalah bertujuan untuk mengelaborasi dan menggali analisis awal, mendapatkan kondisi pengecualian, dan menguji variasi. Pemilihan dilakukan berdasarkan kasus yang sudah jelas dan kasus yang masih belum jelas penyelesaiannya. Kesebelas, stratified purposeful sampling. Tujuan dan karakteristiknya adalah bertujuan menggambarkan karakteristik beberapa subkelompok dan membandingkan beberapa fasilitas. Kedua belas, opportunistic sampling atau emergent sampling. Tujuan dan karakteristiknya adalah pemilihan informan dilakukan saat studi lapangan dan peneliti mencari kesempatan memilih informan saat terjadi keadaan yang tidak diharapkan. Kecelakaan, kegagalan yang bersifat fleksibel. Ketiga belas, purposeful random sampling atau dengan jumlah sampel kecil. Tujuan dan karakteristik adalah pemilihan informan dengan menambahkan atribut tertentu untuk mendapatkan jumlah informan yang diharapkan. Hal ini dilakukan ketika peneliti berhadapan dengan jumlah informan yang banyak agar dapat mengurangi bias informasi. Namun demikian, jenis sampling tidak bertujuan untuk generalisasi dan keterwakilan informan. Keempat belas, sampling politically important cases. Tujuan dan karakteristik adalah pemilihan informan dengan tidak mengikutsertakan subjek yang sensitif secara politis sehingga akan mengaburkan fokus studi. Misalnya, peneliti tidak mengikutsertakan pekerja yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pimpinan di sebuah perusahaan. Kelima belas, convenient sampling. Tujuan dan karakteristik adalah pemilihan informan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan peneliti seperti menyesuaikan dengan waktu, tenaga, dan biaya. Teknik ini memiliki tingkat rasionalitas, kredibilitas, dan validitas informasi yang paling rendah. Ke-16, combination purposeful sampling atau mixed purposeful sampling.
Tujuan dan karakteristik adalah pemilihan informan dengan metode triangulasi yang bersifat fleksibel. Teknik ini memiliki kelebihan karena dapat menggabungkan minat dan kebutuhan yang berbeda. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.